Rara adalah seorang gadis periang dan sangat pekerja keras yang melakukan rutinitas paginya yaitu mengulek sambal untuk warung dagangannya. Aduh, sambal udah level 5, udah paket komplit gini. Pedes, gurih, makjus, bener udahan. Tapi yang beli cuma 2. Satunya itu pun tukang galon yang gak pernah bayar lunas. Gimana aku bakalan cepet kaya dan keliling dunia kalau gini caranya? Sambal cumi yang kejual dikit, modal gede. Alamak, rugi lah. Belum lagi harus beli obat buat ibu. Iya sih, ini warung sambal udah turun-temurun dari zaman nenek. Kalau begini terus, sudah pasti terancam bangkrut dong usaha ini. Pasti ibu bakalan jadi tambah sedih. Nah, kamu tuh ngomel terus kerjaannya. Ganggu suasana pagiku yang cerah ini tau nggak? Coba deh sekali-sekali kamu tuh ngopi biar bisa rileks karena aromanya. Ini tiap hari hirup bau nyengat doang dari sambalmu itu. Lihat tuh, tangan lo tuh udah berubah jadi cobek. Mawar, stop gangguin aku. Ada apa sih, Ra? Cerita dong sini. Kayaknya udah mengkerut aja itu kening kamu kayak gulungan tikar ronda. Sebenarnya ya Mawar, aku tuh juga aslinya setengah hati jalanan usaha ini. Tapi ya mau gimana? Ini udah usaha dari almarhum nenek yang dilanjutkan ke ibu dan sekarang ke aku. Gak bisa dong kalau tiba-tiba aku berhenti. Soalnya makin hari bukannya makin ramai daganganku, tapi malah makin sepi. Dan si tukang galon itu pakai segala kasbon gak pernah dibayar. Apa ini karena sambal buatanku nggak enak ya Mawar? Nggak woi, sambal buatan kamu tuh enak banget malah. Kalau boleh jujur ya, enakan sambal kamu ketimbang buatan ibu kamu. Tapi diem aja, gak usah bilang ke ibumu. Lu marah, bisa aja bikin gue kegirangan. Tapi nih ya, ini gimana dong solusinya biar sambal aku tuh banyak yang beli? Makanya deh, kamu tuh harus mulai mikir pakai otak bisnis, bukan otak mulek. Maksud kamu, Ra? Ya misalnya cari menu baru yang namanya unik kek. Ini apa? Sambal cumi Ibu Juminto. Udah gitu aja namanya. Kesannya jadul banget kan? Kayak warung-warung biasa. Makanya Ra, punya HP tuh dipakai buat lihat tren terbaru. Kelamaan gaul sama cabai sih kamu. Tapi ya Mawar, ini sambal udah aku bikin pakai resep turun-temurun. Pedasnya bisa bangunin mantan dari mimpi indah, tau nggak? Segala dibilang otak ngulek, resep udah di ACC Mission Star ini sembarangan kamu. Ada-ada aja kamu, Ra. Justru itu, Ra. Zaman sekarang orang tuh bukan cari rasa, tapi cari sensasi. Lihat tuh, sambal cumi nangis, sambal teriak, sambal cegel pingsan, sambal terasi velocity from Max. Pada rame kan? Itu, Ra, namanya strategi bisnis, jangan kudet deh. Ya Allah, apalagi nih sambal velocity from Max, sambal cegel pingsan. Emangnya mau makan atau mau dirupiah sih? Kamu ini, Ra, makanya keluar lihat dunia. Jangan bergaul mulu sama cobek. Awas kamu Mawar. Iya juga ya. Kulihat semua warung makanan menggunakan nama unik untuk dagangannya. Jadi lebih friendly dan juga buat orang tertarik. Tapi kalau tambah menu dengan nama unik, udah nggak khas lagi dong dengan warung legendaris keluargaku yang terkenal jadul ini. Tapi kalau begini terus, warung tetap bakal sepi dong. Ya Allah, aku harus gimana ya? Kemudian Rara membuka warungnya pagi ini. Ia menunggu hingga jam makan siang tiba. Tapi hanya si tukang galon yang selalu kasbon yang datang. Neng, seperti biasa ya, Akang pesan 1 sambal cumi level 5 ya. Bapak terus lo yang datang. Awas ya kalau ini masih kasbon lagi. Saya blacklist dari list pelangganan lo. Ntar ya Neng, nunggu gajian. Aduh Neng, bisa aja. Saya emang gajian pas Bapak gajinya tiap 10 tahun ya Pak. Curiga ini saya. Sambal cumi saya baru bisa dibayar pas kuda bisa kenyang. Saya emang gajian pas kuda bisa kayang kok.
Yang bener aja dong, Pak. Aduh ya Allah, sudah mau sore begini, yang beli cuma 3 orang doang. Gimana aku bisa bantu beli obat untuk ibu ya? Kalau begini terus, warung ibu bakalan terancam tutup. Aku harus gimana ya Allah? Rara butuh uang. Rara akhirnya menutup warung sambal miliknya dengan raut wajah kecewa. Rara sangat kebingungan akan hal apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Terlintas kalimat yang Mawar ucapkan tempo hari. Rara memutuskan untuk mencari informasi tentang makanan yang sedang viral. Malam pun tiba. Rara sedang duduk santai menonton televisi. Ia melihat sebuah siaran yang menampilkan tren makanan yang sedang viral. Hah, sambal saleng geping beneran ada? Aku kira Mawar cuma bercanda kemarin. Apalagi ini? Sambal tren Velocity Fromex. Ya Allah, makin aneh-aneh aja nama makanannya. Padahal tuh cuman sambal loh. Masa ada sambal neraka dan sambal setan? Ih, bukan sainganku lah jelas. Sambal buatanku ini kan Michelin Star, bukan Michelin Tuyul. Tapi kok bisa laris banget ya? Viral banget lagi. Apalagi sambal tren Velocity itu. Ternyata pelanggan bisa ngulek sampai sambal pakai tangan ya. Hebat juga. Tapi kalau aku disuruh coba ya mending kabur. Pedes lah ya kali cabainya digeprek pakai tangan gitu. Tapi kok mereka nggak panasan ya? Aneh banget dah. Malah pada ketagihan semua. Tiba-tiba Ibu Rara memanggilnya. Rara pun segera menghampirinya. Pa, Rara, sini bentar. Ada apa? Ada ibu butuh sesuatu? Tidak, Nak. Ibu hanya penasaran apa yang kamu bicarakan tadi di luar. Oh, itu, Bu. Rara lagi nonton TV, ada sambal viral, Bu. Namanya aneh-aneh deh. Tapi padahal aku gitu heran. Maaf ya, Bu. Warung kita akhir-akhir ini sepi pelanggan. Kenapa ya, Bu? Apa karena masakan Rara nggak seenak masakan ibu dulu ya? Rara jadi nggak bisa ngumpulin banyak uang untuk ibu berobat ke rumah sakit. Sudah, Rara. Tidak apa-apa. Kita harus banyak bersabar. Serahkan semuanya ke Allah ya. Ya, Nak. Rezeki kita udah Allah yang atur. Iya, Bu. Doakan saja semoga besok semakin banyak pelanggan yang datang ya, Bu. Keesokan harinya Rara kembali membuka warung sambalnya itu. Rara terus menunggu hingga hampir sore hari dan yang datang ke warungnya masih saja si tukang galon itu. Bahkan dia membawa 2 temannya untuk kasbon juga. Setelah mereka selesai makan, Rara tampak sedikit kesal dan mengomel. Ya Allah, ini si bapak tukang galon ini malah bawa kroconya. Ya sih, betul hari ini pelangganku nambah jadi 3 orang. Tapi ya kalau ada kasbon gimana? Aku bakal dapet uang untuk modal besok ini. Aku jadi makin pusing nih. Gimana dong? Besok udah tidak ada modal lagi. Sepertinya aku harus dengerin kata Mawar. Dia bilang desa sebelah ada warung yang lagi viral dan laris banget. Kalau besok aku akan ke sana, tidak apa-apa, warung tutup sehari, sekalian istirahat sekali. Karena penasaran akan sambal yang viral dan mempertimbangkan omongan Mawar kemarin, Rara memutuskan untuk mampir ke warung sambal viral Bu Mira yang ada di desa sebelah. Karena warung sambal Bu Mira lagi viral, aku coba datang aja ke sana deh. Siapa tahu aku bisa dapet inspirasi. 2 jam kemudian. Sesampainya di warung sambal Bu Mira, warungnya ramai banget. Pelanggan terus berdatangan, tapi suasananya ada yang aneh dan ada bau kemenyan. Rame sih. Tapi kok vibesnya bukan kayak warung sih. Apalagi nih patung cabainya. Kok matanya merah banget dan bahasa lagi liatin aku sih. Ini kok kayak malah tempat pesugihan. Aelah, bulu kuduk aku sampai kayang semua ini. Tapi kenapa ini semua pelanggan matanya merah ya? Terus pada keringatan gitu. Apakah sepedas itu sambal Cialagas pingsan ini? Aku jadi ragu untuk nyobain deh. Tiba-tiba Mira pun muncul menghampiri Rara. Kamu ngapain berdiri di situ aja, Nak? Kamu maling ya? Bukan. Saya cuma mau lihat-lihat aja kok. Siapa tahu aku bisa dapet inspirasi. Soalnya saya juga punya usaha warung sambal, Bu.
Oh alah, iya. Jadi kamu baru pertama kali kesini ya nak? Pantesan aja wajahmu itu asing. Ibu kasih tahu ya sesuatu nak. Sambal itu bukan cuma soal rasa nak, tapi soal pengaruh dan strategi. Mau coba resep rahasia dari ibu nggak? Resep rahasia kayak penyedap atau resep dari Chef Juna? Aduh bu, kalau resep kan rahasia dapur masing-masing. Kenapa ibu mau berbagi resep dengan saya? Ibu nggak sayang saya menyayangi ibu tah. Saya juga punya warung sambal loh bu. Ya nggak masalah, rezeki masing-masing orang kan beda-beda. Tapi ibu tebak pasti warung kamu akhir-akhir ini menjadi sepi ya? Aduh, kok ibu bisa tahu sih? Iya nih bu, warung saya udah sepi banget. Saya jadi bingung harus gimana. Nah itulah sebabnya saya datang ke warung ibu yang viral ini. Mau lihat strategi apa yang ibu lakukan. Mana lagi ibu dengan baik hati mau berbagi resep dengan saya. Kan saya jadi tidak enak hati bu. Tenang aja, tidak perlu khawatir. Ibu dengan senang hati berbagi resep rahasia dapur ini untuk membantu dagangan waris. Tiap hari nak, benar setiap apa yang kamu tebak yaitu penyebab. Itu pakai penyedap rahasia untuk warung sambal ibu. Ibu pakai penyedap rahasia untuk warung sambal ibu laris. Penyedap itu banyak banget. Contohnya ya penyedap dari alam lain. Lihat nih hasilnya, ramai kan? Warungmu seperti bakal laris kayak promo 12-12. Ibu bisa aja stay komodinya. Mana ada bu penyedap dari alam lain? Saya mah nggak percaya hal-hal begitu. Lagi pula jika benar-benar ada, saya nggak mau bu pakai bantuan alam lain. Saya takut bu. Inilah sifat anak muda keras kepala. Ibu sudah mau berbagi resep dagangannya agar warungmu laris. Oh juga apa salahnya menggunakan bantuan alam lain? Tujuanmu kan baik untuk melariskan dagangan agar warungmu bisa tetap buka. Sudah nak, terima ini, jangan ragu untuk memakainya. Ini bukan sekedar bumbu nak, ini penyedap dari dunia yang tak semua orang bisa sentuh. Jangan tanya isinya, cukup 1 tahun hal. Sambalmu akan dicari, diburu, dan disembah rasa pedasnya. Tapi yang datang membawa rezeki bisa juga datang menagih. Iman Rara mulai goyah. Di tengah keterpaksaan, ia pun mempertimbangkan perkataan Bu Mira. Ini yakin bu, nggak apa-apa. Emangnya ini kantong isinya apa bu? Halah udah deh, kamu gak usah banyak tanya gitu. Mending sekarang kamu ambil aja kantong ini. Kantong ini untuk bikin usaha warung sambal ibu ini jadi ramai pelanggan. Jadi ya ibu cuma mau bantuan kamu aja. Ini yakin gak ada apa-apanya kan bu? Ya elah nak, ngapain ibu bohong segala? Apa coba untungnya nih bocah bau kecil kayak kamu? Ya tapi kan ibu, aku nggak boleh nerima barang dari orang yang baru dikenal bu. Halah, ya udah. Banyak tanya amat anak ini. Kalau kamu tahu apa ini kantongnya, jadi sebenarnya kantong itu adalah kantong yang saya dapat dari dukun biar bikin usahaku lari. Hah? Dukun? Jangan-jangan kantong ini? Ya, seperti yang kamu pikirkan, kantong ini adalah kantong pesugihan. Jadi, karena kamu udah tahu, kamu mau ambil kan? Tapi, kamu gak usah banyak mikir. Kamu butuh uang kan? Apalagi uang buat berobat ibumu, kan? Hah? Kok ibu tahu? Bela pintu sebaiknya lagi. Ini mau saya kasih apa enggak? Iya juga sih. Gimana ya? Ya Allah. Gak apa-apa deh. Ya aku pakai ini. Tahu juga ini demi kelancaran usahaku. Aku butuh uang untuk bertahan hidup. Dan dengan hati-hati menerima kantong misterius tersebut. Kemudian dia kembali berjalan pulang ke rumah. Nah, gitu dong dari tadi. Kalau ada orang mau bantu itu diterima aja. Malah pakai mikir segala. Hehehe, iya bu, ya udah. Kalau gitu saya pulang ya bu. Makasih bantuannya. Ya, sama-sama. Malam pun tiba, Rara pulang dengan langkah berat dan kepala penuh pikiran. Kantong kecil berisi bubuk misterius itu kini tersimpan rapi di saku bajunya. Warungnya hening dan juga sepi. Ya Allah, ini demi warung, demi ibu, bukan demi setan. Aku cuma mau bertahan agar warungku tetap bisa berjalan. Kalaupun ini salah, maafkan aku ya Allah. Ini kan juga nggak akan bisa untuk menyakiti orang, apalagi sampai nyantet orang. Lagian masa ya sambal bisa nyantet orang? Toh juga ini cuma bubuk cabai dari Bu Mira, bukan tanah kuburan atau kemenyan. Oke, aku sudah menyelesaikan penyiapan bahan-bahan untuk membuat sambal ini. Cabai sudah, tomat sudah, bawang sudah, tinggal diulek aja. Rara pun mengulek semua bahan yang digunakan untuk membuat sambal. Akhirnya jadi juga sambalnya. Sekarang saatnya kita menggunakan. Aduh, kok aku jadi ragu. Ini lah kayak bubuk ini. Udah ya nggak apa-apa.
tabur sedikit aja deh. Ayo Ra, bisa Ra. Rara menabur bubuk misterius itu ke dalam sambal buatannya. Samar terdengar suara misterius di belakang Rara. Tambah sedikit lagi, biar semakin pedas. Semakin banyak yang suka sambelmu. Rara menoleh panik, tapi tak ada siapapun. Dengan tangan yang gemetar, ia lanjut menuangkan bubuk ke adonan sambal. Astagfirullah, merinding. Apa itu? Jujur aku takut pakai cara ini. Tapi kalau rasa sambal yang bikin pelanggan balik lagi, ya masa gue nolak? Tahu cuman sambal ya kan? Ya sambal plus bonus jin penglaris mungkin. Besoknya, sambal racikan Rara yang sudah dikasih bumbu bonus mulai jadi bahan gosip. Tukang galon yang selalu kasbon pun memuji akan rasa sambal yang makin maknyus dan juga pedas gila. Sampai akhirnya banyak pelanggan yang berdatangan ke warung sambal Rara. Taunya warung Rara sudah ramai dengan julukan sambal iblis. Wow, sumpah beneran seramai ini warungku sekarang. Wah, ini mah besok juga kebeli Robinson ini mah. Sip deh. Pasti ibu seneng banget warung kita ramai sekarang. Ibu bisa berobat akhirnya. Aku kaya. Kalau tau gini dari dulu ngapain aku rapor-rapor buat sambal banyak pakai cabai. Udah 5 kali tetep aja kalah pedes sama bubuk aja ini. Kenapa diriku nggak ketemu Bu Mira sejak awal ya? Kan jadi enak gini kalau banyak yang beli. Diriku jadi kaya, nggak perlu mikirin deh ibu besok mau berobat ada uang atau enggak. Yaps, karena stok sambalku sudah menipis, sepertinya aku akan buat stok dengan jumlah fantastis. Toh juga bakalan cepet habis kan? Bubuk ini benar-benar manjur. Dikasih sedikit aja udah ngocor maksimal narik pelanggan. Apalagi kalau aku kasih dalam jumlah banyak. Iya, waduh bisa-bisa besok omset jualanku bisa kebeli rumah mewah. Coba aja dulu, ya kan? Oke, sedikit lagi. Tambahin dikit lagi. Dan yaps, jadilah sambal iblis 5 kg. Waduh, porsinya bisa ngalahin orang. Mau hajatan ini mah. Wah, ternyata aku bisa sampai di titik ini. Benar-benar gak nyangka banget sih. Aku sukses banget sekarang. Samar nampak sosok misterius yang mengawasinya dengan senyum yang licik. Kau sudah masuk perangkapku. Di balik hebohnya sambal iblis yang viral, mulai muncul gejala-gejala pada para pelanggan yang memakan sambal iblis buatan Rara. Ya, bisa dibilang gejalanya nggak masuk akal. Ada yang kesurupan pas live TikTok, bahkan ada yang lidahnya mati rasa tapi masih mau nambah nasi. Tapi Rara tidak peduli, dia justru malah sibuk menghitung cuan, membaca komentar netizen dan memikirkan mau beli Robicon warna apa. Rah, ini udah nggak beres. Jangan-jangan sambal kamu beneran sambal iblis. Itu maksudnya beneran iblis yang kamu pakai buat sambal itu. Bukan cuman namanya doang. Rah, iya sih. Aku pernah bilang untuk pakai strategi bisnis dengan nama yang unik. Tapi nggak kamu pakai beneran dong setan untuk buat sambal. Kamu beneran pakai Rah. Pasti kamu nih mawar kalau ngomong gak usah ngantur. Aku tuh ini emang siang bolong, hari panas banget bisa buat orang ngantur. Kamu tuh kurang minum mawar sampai bisa ngatain aku pakai setan untuk buat sambal. Kamu sambet jen es degan tah? Ra, aku tahu Ra soal berita yang beredar. Mana ada sih orang habis makan sambal buatan kamu malah mimpi ngulek sambal bareng tuyul. Ada juga yang segala matanya merah, lidahnya mati rasa. Tapi tetap nambah nasi sebaskom. Gak masuk akal banget kan Ra? Nah, itu mah karena sambal aku terlalu enak aja mawar. Mereka nyampe ke bawah yang begitu. Toh juga aku mafianya cuma dikit. Toh juga Bu Mira bilang itu gak apa-apa kok. Hah? Lagi cuma dikit? Lo pakai apa Rah? Bu Mira yang terkenal pakai pesugihan itu. Astagfirullah Rah. Lo pakai pesugihan dari dia? Ya mau gimana lagi Mawar? Cuma itu satu-satunya cara buat aku jadi cepet kaya. Tapi warungku rame kan Mawar. Aku akhirnya sukses. Tapi kamu kehilangan nurani murah. Lihat cermin deh. Itu wajah kamu bukan Rara yang dulu aku kenal. Itu kayak Bu Mira. Rara perlahan mendekati cermin di sudut dapur. Bayangan dirinya menatap balik. Rara sadar kalau dia sudah melangkah ke jalan yang salah. Aku cuma mau bantu ibu. Aku cuma pengen orang inget warung itu. Tapi sekarang siapa aku? Kamu masih bisa berhenti Ra.
Tapi kamu harus mau ngilangin semuanya. Malam harinya setelah Mawar pergi, Rara terduduk sendiri di dapur. Ia menatap cobek yang selalu ia gunakan. Aku bener, aku masih bisa kembali. Aku udah melangkah terlalu jauh. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari luar. Orang pingsan lagi habis makan sambelnya. Itu yang tadi ngevlog juga muntah darah. Langkah warga mulai berdatangan menuntut pertanggungjawaban Rara. Rara, keluar kamu, Rara. Kamu harus bertanggung jawab. Gara-gara sambel kamu itu banyak warga yang sakit. Ya keluar kamu, Rara, keluar. Ini bukannya aku mau, bukan begini. Tiba-tiba Bu Mira kemudian muncul. Sudah waktunya Rara, kontraknya sudah selesai. Kontrak apa, Bu? Saya nggak pernah mencuri kontrak apapun. Semenjak kamu menerima kantong yang saya berikan, kamu sudah setuju untuk kontraknya. Tidak. Aku menyesal, Bu. Aku cuma bantu Ibu. Bukan begini caranya. Penyesalan nggak membatalkan perjanjian. Jiwa yang kau beri itulah perjanjiannya. Tiba-tiba petir menyambar Rara dan seketika itu juga Rara dan Mumira menghilang tanpa jejak. Dalam setiap sambal yang terlalu enak untuk jujur, bisa jadi ada jiwa yang dijual diam-diam. Selamat menikmati kalau berani.